urip ing alam donya mung mampir ngombe. Ini adalah ungkapan bahasa Jawa yang artinya hidup di dunia seperti hanya sejenak, seperti singgah untuk minum. Mazmur 109 ayat 23. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Itulah manusia. Tidak ada yang kekal abadi hidup di dunia ini. Itu sebabnya persiapkanlah hidup ini sebaik-baiknya selagi hidup di dunia ini, agar ketika kematian datang menjemput, kita diterima Tuhan di kemah abadi. Haleluya. Keadaan manusia yang sesungguhnya digambarkan dalam Mazmur 39 ayat 6 sampai dengan 7. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan, Selah. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, terus menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Ayub pun menggambarkan hidup manusia demikian adanya dalam Ayub 20 ayat 8 sampai dengan 9. Bagaikan impian ia melayang hilang tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya pun tidak melihatnya lagi. Dalam terjemahan lain dikatakan tidak mengenalnya lagi. Apa yang dapat dibanggakan manusia? Tidak ada. Semua segera melayang lenyap tanpa bekas. Mungkin makam orang tua contoh masih bisa dikunjungi dan dilihat. Makam kakek nenek kita mungkin walaupun jarang masih bisa kita tengok. Tetapi bagaimana dengan eyang buyut generasi ke 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya? Apakah kita tahu makamnya? Sungguh kita sudah tidak tahu dan bahkan mungkin tidak ingin mencari tahu. Semua menjadi sia-sia. Seringkali kita juga meributkan hal yang sia-sia. Di tengah rentang waktu hidup yang sangat singkat ini, hanya mempeributkan, hanya memperkarakan hal-hal yang sia-sia dan terus sibuk menimbun apa saja yang bisa rusak, bisa busuk atau akan lenyap. Tetapi kita bahkan tidak tahu siapa nanti yang akan meraupnya, kata firman Tuhan, dan yang akan menikmatinya nanti. Manusia telah kehilangan fokus hidupnya. Semuanya ini disebabkan karena adanya dosa yang menghambat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan yang mengakibatkan adanya kekosongan jiwa dan terjadi pergeseran fokus hidup. Sebab itu biarlah perspektif kefanaan menuntun kita menemukan kembali fokus hidup kita yang benar dan tepat. Inilah perspektif kefanaan. Dunia ini bukanlah rumah kita untuk terus selamanya kita dapat diami. Kehadiran kita di dalamnya tidak lain hanyalah sebagai pendatang atau penumpang yang sedang menumpang lewat saja. Kemudian pergi. Orang Jawa bilang, mau mampir ngombe. Hanya sebentar singgah minum. Berapa lama sih orang minum, saudara? Hidup hanya singkat, seperti hanya singgah untuk minum sejenak di dunia ini. Sebab kita orang percaya ini sejatinya bukanlah warga negara dari dunia ini. Sebab kita adalah anggota warga negaraan sorga. Kewarganegaraan kita adalah kerajaan Allah, sorga yang kekal. Warga kerajaan Allah yang kekal dikatakan dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat.
Puji Tuhan. Namun demikian, kita seringkali dinina-bobokkan oleh berbagai aktivitas yang sedemikian menyita waktu dan konsentrasi kita, sehingga kita tidak menyadari betapa singkatnya hidup ini. Ada begitu banyak kesia-siaan yang terus saja kita gumuli, kita ributkan. Kita dibuat begitu sibuk sehingga kehilangan banyak waktu tanpa pernah menyadari apa sebenarnya yang memberikan makna dari kehidupan, dari segala aktivitas yang telah demikian menguras waktu kita dan bahkan perhatian kita. Kita teralihkan dari apa yang sebenarnya menjadi fokus hidup kita. Pemazmur sendiri menyelesaikannya dengan memandang kepada kasih setia, kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan ia dikuatkan oleh ketergantungannya kepada Tuhan. Pemazmur sadar akan kefanaan hidupnya. Di satu sisi, ia hidup di tengah-tengah orang fasik dan ia menyadari, dia mengerti, ia tidak sama dengan mereka dan tidak boleh menjadi sama dengan mereka. Akan tetapi ia sadar kedagingannya ini. Bergejolak, memberontak, maka ia memilih untuk berdiam diri. Dikatakan itu dalam ayat 2 dan 3. Dan tidak mau membalas kejahatan atau ikut-ikutan berdosa. Tidak mengikuti ajakan orang fasik atau juga melawan terhadap ejekan dari orang fasik yang mencibir dan mentertawakan upayanya, usaha kerasnya untuk tetap hidup kudus, menjaga hidup dalam kesucian. Sebab keadilan Tuhan melindungi orang benar dan membinasakan orang fasik. Demikian dikatakan. Di pihak lain, ia berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, yang tidak dapat membiarkan hidup umatnya dalam dosa, atau tidak membiarkan umatnya hidup dalam dosa. Ia sadar kalau Allah bertindak menguduskan umatnya, berarti akan ada hajaran, disiplin, akan ada didikan. Sungguh ia merasa tidak akan sanggup untuk menghadapinya bila hajaran itu diberikan kepadanya. Mazmur 109 ayat 11, 20 sampai dengan 21. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau ya Allah, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh kasih setiamu yang baik. Puji Tuhan. Pada akhirnya, iman pemazmur ditujukan kepada Tuhan. Ia belajar berserah kepada Tuhan. Pemazmur menyadari diri bahwa ia hanyalah bagaikan pendatang atau penumpang di dunia ini yang berharap kepada keramah tamahan dan belas kasihan dari tuan rumah atau pemilik kehidupan ini. Demikianlah pemazmur memposisikan dirinya di hadapan Allah. Pergumulan pemazmur di sini senada dengan apa yang digumuli oleh Paulus dalam Roma 7 ayat 13 sampai dengan 24 demikian. Tubuh sudah menjadi milik Kristus, tetapi masih dipengaruhi oleh kedagingan. Suatu paradoks yang menyakitkan, rasanya munafik. Di hadapan manusia bisa menyembunyikan diri dengan memakai topeng-topeng. Di hadapan Allah semuanya terbuka, telanjang di hadapannya. Pengakuan seruan puncak Paulus begini, aku adalah manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24. Tapi setelah menjadi umat ketebusan darahnya, maka bersama Paulus kita pun dapat berseru, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 7 ayat 25. Dialah saja yang akan membebaskan kita dari tubuh maut ini. Puji Tuhan.
Mazmur ini telah membuat kita merenung betapa singkat dan fananya hidup ini. Sebagaimana kita dapat melihat fokus hidup harus dengan tepat, dengan belajar melalui kehidupan yang disampaikan oleh pemazmur ini. Biarlah kita dapat melihat fokus hidup dengan tepat, dengan benar. Gunakan setiap waktu kesempatan yang ada dengan tidak sia-sia. Sebab kita semua tahu hidup ini berpacu dengan waktu. Bekerjalah dan layanilah Tuhan, dan jangan biarkan tangan ini kosong saat kita mempertanggungjawabkan hidup ini di pengadilannya kelak. Betapa singkatnya hari, umur manusia. Bagai hembusan uap, sekejap dan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Lagu Pak Eras ini ya. Saya suka lagu ini. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Puji Tuhan. Saudara, jangan hidup bagi dirimu sendiri demi memuaskan dan mengejar segala pencapaian-pencapaian dunia yang fana. Kejarlah hidup yang bisa menembus sampai kepada kekekalan dan membawa kita kepada kerajaan Allah yang kekal, yang tak tergoncangkan. Bekerja dan hiduplah untuk kepentingan kerajaan Allah. Sebab bagi yang setia dan yang tekun, mahkota kehidupan menjadi upah yang telah disediakan baginya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, teruslah hidup dan bekerja untuk kepentingan kerajaan Allah. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang sukacita, dengan motivasi yang benar dan murni.
biarlah kita mempraktekkan pola-pola pikir dan juga ketentuan-ketentuan, prinsip-prinsip kebenaran, hukum-hukum dari kerajaan Allah dalam hidup ini. Gunakan waktu di hidup yang singkat ini dengan tidak sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.